Perkenalkan, nama saya Isti Tri Prasetyo. Saya akan memandu acara on-cam pada siang ini. Nah, Tribun News ini ada pelukis kenamaan tanah air asal Kota Palu. Beliau ini pernah datang ke Istana Negara, diundang oleh Presiden, dan salah satu masterpiece-nya dikoleksi oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 ya, Mas? 2015. Oh, 2015 malah. Wow. Itu tuh sejak kapan sih Mas mulai suka melukis? Saya melukis itu sejak kelas 3 SD, sudah suka melukis. Wow, kelas 3 SD ya? Itu Iya. apakah ada darah seniman di keluarga Mas Febriandi ataukah emang sudah punya inspirasi tersendiri pengen jadi pelukis nih dari kecil gitu, Mas? Mungkin dari nenek mungkin ada ya, kakek Oh, neneknya mungkin ya. seniman Iya. juga ya? Wow. Oh, iya. Suka seni gitu. Oh, terus ini kan saya baca di artikel, Mas ini kan lulusan Jogja ya. Gimana perjalanannya dari kota Palu sampai kuliah di Jogja itu ceritanya gimana sih, Mas? Dulu itu SMP, Iya. SMP saya sudah bercita-cita jadi seorang pelukis. Hmm, bisa. Jadi ketika melihat sebuah buku ensiklopedia itu, di Ya. situ ada seorang pelukis Indonesia maestro, Dede Eri Supriya. Hmm. Di situ saya bilang, wah karyanya bagus. Saya bilang, wah suatu saat saya juga ingin bisa menjadi seorang pelukis. Mulai dari situ saya keinginan untuk jadi seorang pelukis itu besar gitu. Sampai timbul keinginan untuk kuliah di Institut Seni Indonesia Jogja. Hmm. Gitu. Itu apakah perjalanannya Mas mulus sampai ke Jogja atau ada struggle-struggle sebelumnya atau nggak dibolehin keluarga karena kan Palu dengan Jogja tuh jauh banget ya Mas ya. Itu gimana Mas? Ataukah ya lancar-lancar aja alhamdulillahnya seperti apa? Oh ya, alhamdulillah orang tua mendukung Hmm. dengan bakat saya menjadi seorang pelukis. Orang tua mendukung, kedua orang tua mendukung. Nah, ini kan lukisannya Mas tuh unik banget ya dari kardus medianya. Itu tuh awalnya terinspirasi gimana sih Mas? Kok kepikiran gitu kardus yang dipakai? Biasanya kan kalau seni tiga dimensi itu pakai koran yang dilumatkan atau apa. Ini kok kardus gitu? Gimana Mas ceritanya? Ceritanya bermula sejak tahun 2007, Ya. waktu masih kuliah di ISI ya. Di situ apa ya? Saya melihat sebuah kardus itu dia punya nilai nilai kegunaan, selain punya fungsional dan fashionable juga dia. Hmm. Selain dia berfungsi, dia juga mempunyai apa ya, value. Oh Maksudnya iya. dia memberikan nilai kepada barang yang dikemasnya. Contoh sebuah barang kalau tanpa kardus itu, tanpa dikemas itu, nilainya jadi berkurang. Iya, benar Selain Mas. juga untuk melindungi barang itu. Di situ kegunaan kardus itu, karton itu sendiri. Mengemas Hmm. dan memberikan nilai kepada barang yang dikemasnya. Itu apakah sulit nggak sih Mas bikinnya? Karena kan itu kan kardus itu teksturnya kaku atau gimana. Itu gimana sih cara proses memproses kardus itu sebagai lukisan yang sangat wow, itu ciri khasnya Mas Febriandi banget itu. Gimana Mas caranya? Mula-mulanya juga saya agak kesusahan sih. Sebelumnya saya menggunakan kardus itu hanya sebagai fashion, sebagai pakaian aja gitu, Hmm. menutup tubuh. Oh, yang di Belum berani, pameran perempuan itu iya, ya? Oh iya. iya, belum berani dengan tampak wajah yang dikardusin. Gitu. Kemudian seiring proses saya mengembangkan karya itu, akhirnya saya memberanikan diri untuk keseluruhan wajah, rambut segala macam sampai tubuh semua menjadi balutan kardus karton. Itu gimana sih Mas kok kepikiran yang dibikin tuh
public figur, tokoh-tokoh negara seperti Pak Jokowi, Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani, terus ada juga Bu Susi Pujiastuti. Itu kok Mas akhirnya ini saya mau bikin beliau-beliau yang besar ini, itu gimana ceritanya Mas? Ceritanya sih saya mengagumi tokoh-tokoh seperti Pak Presiden Jokowi, Ibu Susi, Pak Rudiantara, Oh iya, Pak Yudi Widiantara juga Ibu ya. Sri Mulyani. Itu tokoh-tokoh yang menginspirasi saya untuk terus berkarya gitu. Seperti itulah. Jadi Ah, ceritanya saya bisa. terus ini Mas, saya penasaran nih, pejabat-pejabat siapa aja sih yang pernah dilukis sama Mas Febriandi ini selain tokoh-tokoh Kementerian Indonesia? Kalau beberapa pejabat sih kayaknya untuk Kota Palu belum ada ya, belum Hmm. ada. Untuk lukisan yang unik ini, kecuali kalau lukisan biasa ya, ada beberapa. Ini saya mau kembali ke lukisan pameran lukisan di Prancis nih Mas. Nah, itu gimana Mas kesan-kesannya bisa pameran di sana? Terus gimana reaksi audiensnya saat melihat lukisan yang unik itu Mas? Pameran di, Prancis. oh bukan, Korea. Oh, yang Korea Selatan itu ya? Yang di Seoul. Iya, Oh, iya, iya iya. sih. Itu awal mulanya waktu waktu masih kuliah ya, 2000 sekitar 2011 waktu masih kuliah 2011 atau 2010 saya lupa. Itu waktu saya masih kuliah ada seseorang yang punya galeri di Korea datang berkunjung ke studio saya di Jogja. Akhirnya tertarik melihat karya saya, ya beberapa karya saya dipamerkan di Korea. Gitu. Nah, selain Alhamdulillah beberapa sudah dikoleksi, banyak yang sudah dikoleksi di sana. terus selain di Korea, itu pernah pameran di mana aja sih Mas? Lebih banyak di Jawa sih, Di di Jawa ya? ya Jogja, Jakarta, Surabaya, Balikpapan, Udah pernah Kupang, seperti gitu. di Palu sendiri tuh udah pernah belum sih Mas pameran itu? Kalau Palu untuk pameran pertama kali saya pameran tunggal itu SMP saya sudah pameran tunggal di Wow. Taman Budaya Palu. Wow, bahkan SMP saja udah Ya, pameran ya. Wow, keren sekali. hmm, itu SMP. Jadi saya kumpulkan beberapa karyaku untuk pameran di Taman Budaya. Jadi saya sama sekali belum mengerti bagaimana caranya pameran segala macam. Tapi saya beranikan diri karena niat saya besar untuk pameran. Akhirnya ya terlaksana lah pameran itu kerjasama dengan Taman Budaya Palu. Sampai tahun 10 tahun kemudian, tepatnya 2000 2016 itu saya pameran tunggal untuk kedua kalinya. Nah, itu di Kota Palu sendiri, minat antusiasnya untuk terhadap seni itu gimana, Mas? Apakah seantusias yang di Pulau Jawa, ataukah sama aja antusiasnya sangat besar juga? Itu ada bedanya nggak sih, Mas? Kerasa apa enggaknya gitu, Mas? Jelas beda ya antara apresiasi di Jawa sama di daerah sini Palu ya. Karena mungkin belum apresiasi masih kurang karena nggak terlalu sering ya diadakan pameran di Palu sini, jadi mungkin belum mengenal ya bagaimana uh, karya seni khususnya lukisan seperti itu. Nah, saya ini penasaran juga, lukisan pertama Mas itu bagaimana, dan lukisan terbaiknya itu yang apa sih, Mas? Awal mulanya melukis yang kardus itu lukisan dengan objek apa yang ditampilkan dalam lukisan pertamanya? Dan lukisan terbaik Mas Febriandi? Kalau menurut saya yang terbaik, semua saya katakan saya masih proses ya, jadi belum ada saya katakan oh ini baik ini. Saya
ketika lukisan itu jadi, saya menyerahkan kepada publik, ya inilah karya saya gitu. Silakan diapresiasi. Jadi untuk menilai saya sendiri, ya semuanya kalau menurut saya semuanya ya baik gitu. Kalau objeknya sendiri, saya lebih dominan ke wanita gitu. Tubuh wanita segala macam. Seperti itu. Terus itu karya yang paling susah, yang paling kayaknya butuh waktu lama banget untuk selesai itu, ada nggak sih Mas kayak ini bagian saya banget, ini diri saya banget gitu? Oh iya, ada. Satu karya itu judulnya The Creation of Eve. Itu ukurannya 2 kali 3 meter. Sekarang jadi koleksinya Bapak Menteri Kominfo Rudiantara. Oh iya. Iya, itu buatnya lama. Setahun. Wow, setahun. 1 tahun buatnya, iya. Serumit itu ya Mas ya? Iya, rumit. Karena apa ya, saya mencari beberapa referensi kan mengenai Eve atau Hawa. Jadi ceritanya tentang ada seorang Adam di situ, figur Adam dengan Hawa yang sedang berinteraksi, seperti itulah. Itu menurut saya rumit. Nggak cuma public figure atau tokoh-tokoh aja, tapi cuma Mas Febriandi ini juga melebarkan ke cerita gitu-gitu ya Mas ya? Iya, saya memang lebih ke cerita daripada tokoh. Jadi ada beberapa seri tokoh-tokoh, ada juga menurut saya cerita atau legenda semacam gitu saya angkat sebagai karya seperti itu. Ini kita kan penasaran ya Mas ya. Itu bisa dicontohin nggak sih Mas satu karya terus diperlihatkan ke kita itu model lukisannya tuh bagaimana? Apakah kardus yang ditempel-tempel atau gimana sih, kanvasnya atau kardus atau gimana? Boleh dikasih tunjuk ke kami nggak? Iya, boleh. Ini penjelasannya, karya saya ini tetap oil on canvas. Jadi cat minyak pada kanvas. Nah, contohnya seperti gini. Nah, ini kelihatan ini rata dengan kanvas, bukannya tempel-tempelan. Oh, bukan kolase seperti itu ya Mas ya berarti? Bukan kolase, bukan. Ini cat minyak, ini efek karena permainan warna gelap terangnya ini membuat dia kelihatan seperti hidup. kardus gitu ya, Iya, seperti ada seperti dimensinya. itu. Oh iya. Ini yang bikin dia kelihatan nampak hidup. Itu mulainya permainan gimana Mas? Gelap terangnya. Pertama kali melukis satu lukisan itu gimana? Apakah harus sketsa dulu atau langsung? Oh iya, cara pembuatannya saya sketsa wajahnya dulu, kemudian saya bagaimana caranya saya ubah dia biar kelihatan elastis. Untuk untuk kardusnya ada tetap, kardus itu kelihatan tetap elastis, tidak asal seperti tempel-tempel aja gitu kan. Karena kalau mau dipikir juga kardus itu kan kaku. Kalau untuk mau diaplikasikan ke wajah itu sangat sulit. Jadi bagaimana caranya saya atur biar nampak kelihatan hidup dan juga nggak terlalu menyeramkan juga kan. Nggak terlalu menyeramkan. Iya. Nah itu tadi kan kesulitannya kardus itu kaku. Kenapa kok milihnya corak kardus atau enggak yang lain? Nah itu ada filosofi tersendiri nggak buat Mas Febriandi? Ya filosofinya seperti saya sudah ceritakan tadi, karena dia kardus itu memiliki nilai kegunaan dan memberikan nilai kepada barang yang dikemasnya. Seperti itu. Jadi selain untuk melindungi barang, dia juga memberikan nilai kepada barangnya yang dikemasnya. Seperti gitulah filosofi kardus. Iya. Berarti itu sebenarnya rata ya Mas ya, cuma permainan gradasi warna dan kawan-kawannya itu ya Mas ya. Wow, menarik.
Nah, Mas Febriandi ini kan menekuni dunia lukis itu kan sudah lama. Gimana sih Mas cara untuk berbagi tips ke milenial sekarang untuk terus berkarya di tengah pandemi kayak gini, Mas? Kalau menurut saya, tips saya, yang namanya berkarya, kita harus tetap semangat. Bagaimana cara menumbuhkan semangat itu? Eh, itu tergantung dari tergantung dari diri kita sendiri sih. Untuk tetap menjaga semangat itu ya banyak belajar dari situasi seperti ini, dan di situ yang kita membuat kita akan lebih tetap eksis untuk dalam seni rupa ini. Nah, jadi Tribuners, nanti kalau semisal ada yang ingin mengikuti jejak karir Mas Febriandi ini, nah tetap terus berkarya, apapun yang diminati, ikuti kata hati, seperti kata Mas Febriandi. Cukup sekian aja Tribuners kali ini, kita on cam-nya sama Mas Febriandi. Kapan-kapan kita sambung lagi kalau ada kesempatan ya, Mas. Ya, insya Allah. Terima kasih banyak Mas Febriandi. Ya, sama-sama. Siang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.